Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 21. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait teknologi inovatif dan perubahan pembelajaran. Sebelum ke pemaparan materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ken Yesaya Irawan dengan NIM 22110111043 dari Bimbingan dan Konseling. Kemudian yang kedua ada Desa Putu Novita Arisanti dengan NIM 22110111024 dari Bimbingan dan Konseling. Kemudian yang ketiga ada Cavin Benedetto Delon Tambunan dengan NIM 22110111025 dari Bimbingan dan Konseling. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Sustriman Kembarukni Ayu Nawang dengan NIM 22110111034 dari Bimbingan dan Konseling. Kemudian ada pun beberapa topik pembahasan yang pada hari ini kami akan bahas. Yang pertama ada pengertian teknologi inovatif dan perubahan pembelajaran. Kemudian yang kedua tantangan pendidik dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi inovatif terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada dampak teknologi inovatif terhadap hubungan antara guru dan siswa serta dinamika kelas. Dan yang keempat peran pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik dalam memanfaatkan teknologi inovatif secara efektif. Kemudian selanjutnya yang kelima ada persepsi guru terhadap penggunaan teknologi inovatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keenam mengintegrasikan teknologi inovatif ke dalam kurikulum sekolah. Kemudian yang ketujuh kemampuan literasi data siswa mempengaruhi pengambilan keputusan berbasis data dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir tantangan yang dihadapi guru dalam mengembangkan kemampuan literasi data siswa dan bagaimana solusi yang efektif. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih. Baik, pengertian teknologi inovatif dan perubahan pembelajaran. Teknologi inovatif merupakan penerapan atau pengembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan baik secara orang bekerja, belajar, maupun berinteraksi. Teknologi inovatif bukan hanya tentang menciptakan perangkat baru, tetapi juga tentang cara memanfaatkan teknologi yang ada secara efisien dan efektif untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Di era modern ini, teknologi inovatif seringkali muncul sebagai hasil dari perpaduan antara berbagai disiplin ilmu seperti informatika, teknik, bioteknologi, serta sains sosial, yang kesemuanya dirancang untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis teknologi juga memberikan akses kepada materi pembelajaran yang lebih kaya dan variatif. Siswa tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga mengakses video pembelajaran, podcast, artikel jurnal, dari sumber daya lainnya secara online. Dengan demikian, teknologi inovatif memperluas cangkupan sumber belajar dari memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai minat dan kebutuhan mereka. Adapun tantangan pendidik dalam mengadopsi atau mengimplementasikan teknologi inovatif. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan teknologi pendidik. Di salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidik adalah kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi inovatif. Banyak pendidik yang tidak memiliki latar belakang yang cukup dalam bidang teknologi sehingga merasa kesulitan dalam memahami dan menguasai perangkat atau platform digital baru seperti AI, Big Data, atau realities dan lain-lain. Dan tantangan ini akan menjadi semakin besar. Selanjutnya yang kedua, akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai. Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di beberapa sekolah. Tidak semua sekolah memiliki alat teknologi yang lengkap dan memiliki akses ke internet dengan kecepatan tinggi. Perangkat keras yang memadai seperti komputer, tablet, dan proyektor atau bahkan listrik yang stabil. Hal ini menghambat penerapan teknologi inovatif dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Perubahan selalu membawa tantangan dan dalam dunia pendidikan, resistensi terhadap perubahan seringkali menjadi salah satu hambatan utama dalam mengadopsi teknologi inovatif. Banyak pendidik, terutama yang sudah lama mengajar, mungkin lebih nyaman dengan metode pembelajaran tradisional dan mereka lebih merasa skeptis terhadap manfaat teknologi baru.
Mereka mungkin khawatir bahwa teknologi akan menggantikan peran guru, mengurangi interaksi langsung dengan siswa, atau membuat pembelajaran menjadi terlalu tergantung pada sisi digital. Selanjutnya yang keempat, ada kesenjangan digital di kalangan siswa. Selain pendidik, tantangan lain yang diperhatikan adalah kesenjangan digital di kalangan siswa. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi di luar sekolah seperti komputer atau koneksi internet yang stabil. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pengalaman belajar di mana siswa yang tidak memiliki akses teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses internet penuh. Dan yang kelima, kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi dengan kurikulum. Mengintegrasikan teknologi inovatif dengan kurikulum yang sudah ada seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Kurikulum di banyak sekolah masih didasarkan pada pendekatan tradisional yang mungkin tidak selalu kompatibel dengan metode pembelajaran berbasis teknologi. Baik, yang keenam itu ada implementasi teknologi. Mengadopsi teknologi inovatif dalam pembelajaran seringkali memerlukan investasi yang besar, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas mungkin kesulitan untuk menyediakan teknologi ini secara menyeluruh. Bahkan jika perangkat keras tersedia, biaya lisensi untuk perangkat lunak, pendidikan, perawatan, serta pelatihan bagi pendidik menjadi beban yang cukup besar. Selanjutnya yang ketujuh, tentang keamanan data dan privasi. Dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, isu keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian penting. Teknologi inovatif seringkali mengumpulkan dan juga menyimpan banyak data siswa, termasuk informasi pribadi, nilai, dan kebiasaan belajar mereka. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini bisa menjadi rentan terhadap pelanggaran keamanan dan penyalahgunaan. Pendidik dan sekolah perlu memastikan bahwa platform teknologi yang digunakan memiliki standar keamanan yang tinggi dan juga mereka harus mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah dampak teknologi inovatif terhadap hubungan antara guru dan siswa serta dinamika kelas. Yang dari mana terdapat 5 hal, yaitu pertama, kemudahan akses informasi. Teknologi mempermudah siswa dalam mengakses sumber belajar secara online, dan hal itu membuat mereka bisa belajar mandiri di luar kelas. Dan juga hal ini bisa membantu guru dalam memanfaatkan berbagai sumber digital untuk memperkaya proses materi pembelajaran di kelas. Yang kedua itu adalah interaksi lebih fleksibel, yang dimana dengan adanya platform belajar online, interaksi antara guru dan siswa tidak terbatas hanya pada jam kelas, bisa juga di luar jam kelas. Nah, guru bisa memberikan bimbingan atau tugas melalui aplikasi belajar kapan saja dan siswa bisa bertanya di luar jam pelajaran. Yang ketiga itu adalah pembelajaran lebih menarik. Nah, teknologi seperti video, game edukasi, dan simulasi interaktif bisa membuat pelajaran lebih menarik. Hal ini membantu meningkatkan perhatian dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu adalah tantangan dalam komunikasi, ini mana meskipun teknologi mempermudah, terkadang interaksi antara guru dan siswa menjadi berkurang. Hubungan emosional bisa sedikit terganggu karena komunikasi lebih banyak dilakukan secara virtual. Dan yang terakhir adalah kostumisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan guru menyesuaikan materi sesuai kebutuhan setiap siswa. Hal ini membuat siswa yang kurang dalam proses pembelajaran bisa lebih cepat mengerti, dan dengan adanya banyaknya komunikasi antara guru dan siswa bisa membantu pembelajaran lebih lancar. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah peran pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik dalam memanfaatkan teknologi inovatif secara efektif. Yang dimana pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik sangatlah penting agar mereka bisa memanfaatkan teknologi inovatif dengan baik dalam proses pembelajaran mengajar. Pelatihan ini membantu guru memahami cara kerja teknologi baru, seperti perangkat digital, aplikasi pembelajaran, atau platform online. Dengan pengetahuan ini, mereka lebih percaya diri dan terampil dalam menggunakannya di dalam proses pembelajaran kelas. Selain itu, pelatihan memungkinkan guru menyajikan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya,
Mereka bisa menggunakan video, animasi, presentasi digital, atau bahkan game edukasi untuk membuat siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Hal ini juga membantu siswa yang cepat dalam proses pembelajaran maupun lambat dalam proses pembelajaran, sehingga semua siswa bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, pelatihan juga mengajarkan guru cara mengatasi berbagai masalah teknis yang akan muncul terjadi, seperti masalah dengan koneksi internet atau perangkat yang tidak berfungsi. Dengan keterampilan ini, guru bisa tetap tenang dan menemukan solusi tanpa menghentikan proses pembelajaran. Selain itu, pelatihan membantu guru selalu up to date dengan perkembangan teknologi terbaru, sehingga mereka bisa terus menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Jadi, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru berperan besar dalam memastikan siswa dalam mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih baik dan efektif bagi seluruh siswa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait persepsi guru terhadap penggunaan teknologi inovatif dalam proses pembelajaran. Persepsi guru merupakan analisis dalam mengintegrasikan pengimplementasian kita terhadap hal-hal yang ada di sekeliling dengan kesan atau konsep yang sudah ada. Persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan teknologi inovatif dalam proses pembelajaran dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak guru melihat teknologi sebagai alat yang dapat mempermudah penyampaian materi, mempercepat administrasi, serta menyediakan sumber daya pendidikan yang beragam. Dengan adanya media pembelajaran dapat menjadi alat yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar. Hal ini karena dapat mempengaruhi tingkat belajar siswa dan motivasi dalam mempelajari suatu konsep. Pemilihan media ajar yang tepat tentunya akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Mengingat bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang bermacam-macam, maka dari itu guru harus memilih dan memilah media ajar yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Namun, sebaik-baiknya media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, dan tentunya tidak dapat menggantikan peran guru seutuhnya. Guru tetap harus menjadi role model yang utama di kelas, yang artinya media dan guru sama-sama penting dan saling berkaitan. Dengan keberagaman kemampuan yang dimiliki siswa, guru dituntut untuk cepat tanggap dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan sesuai. Modal yang sangat berharga di sini adalah sikap positif dari guru. Dibutuhkannya pola pikir yang terbuka dan kemauan untuk melakukan perubahan. Dan salah satu masalah pembelajaran yang cukup berat adalah keberagaman kemampuan cara belajar siswa serta cara yang berbeda-beda dalam menangkap pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru perlu dilatih untuk melakukan inovasi pembelajaran yang baru, sehingga terciptalah media pembelajaran yang menyenangkan dan diminati oleh setiap siswa. Terbukti dengan adanya inovasi pembelajaran yang baru ini, banyak guru yang setuju dan merasa terbantu, apalagi jika berbasis informasi teknologi. Teknologi informasi ini pada zaman sekarang sangatlah penting. Tujuan dari teknologi informasi adalah agar generasi di era sekarang tidak gaptek terhadap adanya teknologi. Apalagi sebagai seorang guru. Guru haruslah banyak belajar mengenai teknologi informasi, agar terciptanya sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai mengintegrasikan teknologi inovatif ke dalam kurikulum sekolah. Berikut adalah langkah-langkah utama yang dapat diambil untuk mengintegrasikan teknologi inovatif ke dalam kurikulum sekolah. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pembelajaran. Menganalisis kurikulum yang ada untuk mengidentifikasikan area di mana teknologi dapat memberikan manfaat. Misalnya, pada mata pembelajaran tertentu atau untuk keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Teknologi harus diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang jelas. Ini bisa berupa peningkatan pemahaman siswa, peningkatan keterampilan teknologi, atau memfasilitasi pembelajaran mandiri. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah pemilihan teknologi yang sesuai. Platform seperti e-learning dapat digunakan untuk manajemen kelas, komunikasi, dan tugas online. Platform ini memungkinkan guru untuk mengelola materi pembelajaran, mengatur diskusi online, dan memberikan umpan balik secara real-time. Kemudian, penggunaan alat interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta memberikan pengalaman belajar mendalam seperti penggunaan alat seperti papan tulis interaktif atau perangkat lunak simulasi. Kemudian yang ketiga ada mengadakan pelatihan guru. Guru harus diberi pelatihan intensif agar dapat memahami cara memanfaatkan teknologi dalam proses mengajar.
ini meliputi pengenalan terhadap alat dan platform baru serta strategi untuk menerapkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Kemudian, sekolah juga harus menyediakan pelatihan berkelanjutan agar guru dapat terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengintegrasikan secara relevan ke dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, perancangan kurikulum. Kurikulum harus dirancang untuk memanfaatkan teknologi di setiap mata pembelajaran. Misalnya menggunakan simulasi di mata pelajaran sains, perangkat lunak, matematika, atau alat kolaboratif dalam proyek-proyek kelompok. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan revisi kurikulum. Sekolah harus melakukan evaluasi berkala tentang efektivitas integrasi teknologi dalam kurikulum. Berdasarkan data evaluasi, sekolah dapat merevisi strategi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta siswa dan guru harus dilibatkan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai manfaat dan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Saya izin memaparkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana kemampuan literasi data siswa dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berbasis data dalam proses pembelajaran. Jadi, kemampuan literasi data siswa mempengaruhi secara signifikan dalam pengambilan keputusan berbasis data dalam proses pembelajaran. Dengan memiliki literasi data yang memadai, siswa dapat menganalisis data akademis mereka sendiri, seperti nilai ujian, tingkat partisipasi, atau data kinerja lain, untuk memahami pola dan tren. Mereka pun mampu mengenali area yang perlu perbaikan serta kekuatan yang dimiliki. Hal ini memungkinkan siswa untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi terkait strategi pembelajaran yang mereka pilih. Data tersebut tentu memberikan gambaran objektif tentang kinerja dan siswa bisa lebih mandiri dalam menentukan tindakan yang perlu diambil selanjutnya, seperti meningkatkan metode pembelajaran atau mencari bantuan tambahan untuk materi yang kurang dipahami. Literasi data juga memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran mereka. Dalam model pembelajaran aktif, siswa dapat menggunakan data secara real-time untuk menyesuaikan strategi pembelajaran mereka, yang akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar. Hal ini juga memperkuat kemandirian siswa dalam proses pendidikan, di mana mereka dapat bertindak berdasarkan data yang telah dianalisis tanpa harus selalu bergantung kepada guru atau sumber eksternal lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ritzdale pada tahun 2015, kemampuan literasi data melibatkan berbagai kompetensi seperti evaluasi kualitas data, pemahaman analisis, dan kemampuan yang menyajikan data dalam bentuk visual yang dapat Selain itu, siswa dapat memahami data yang cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap relevansi materi yang mereka pelajari, karena mereka dapat melihat bagaimana hasil belajar mereka berhubungan dengan standar atau target yang diinginkan. Literasi data yang baik dapat memungkinkan siswa untuk lebih bertanggung jawab atas kemajuan akademis mereka, yang secara keseluruhan meningkatkan hasil pembelajaran dalam kajian oleh Halvorsen pada tahun 2007. Literasi data tidak hanya mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga mendukung personalisasi pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Baik, untuk materi berikutnya, apa saja sih tantangan yang dihadapi guru dalam mengembangkan kemampuan literasi data siswa? Dan apa sih solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut? Baik, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan literasi data siswa adalah kurangnya pelatihan sumber daya yang mendukung. Banyak sekali guru yang tidak mendapatkan pendidikan formal yang cukup dalam hal penggunaan data dalam pembelajaran, sehingga para guru pun juga merasa kesulitan dalam membimbing siswa untuk memahami dan menganalisis data secara mandiri. Literasi data tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam penggunaan alat analisis data, tetapi juga memerlukan keterampilan kritis untuk mengevaluasi dan menginterpretasi data tersebut. Keterbatasan waktu di kelas juga menjadi salah satu hambatan utama dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis data ke dalam kurikulum secara menyeluruh. Selain itu, banyak sekolah yang masih belum menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berbasis data. Teknologi yang terbatas menghambat kemampuan guru untuk mengajarkan siswa bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data dengan secara efektif. Hal ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari kebijakan pendidikan yang memprioritaskan literasi data
sebagai bagian integral dari kurikulum. Huguet pada tahun 2015 mencatat bahwa tantangan struktural dan teknis ini menjadi hambatan yang besar bagi guru dalam mengembangkan literasi data pada siswa. Baiklah, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukanlah program pelatihan yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan dan mengajarkan data-driven decision making. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi pendidikan dan aplikasi analisis data yang relevan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah dan sekolah dapat meningkatkan akses guru terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Riesdale pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dengan adanya pembekalan yang tepat, guru dapat lebih efektif dalam mengajarkan siswa cara memahami dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3 kelas 21. Saya tutup dengan para mutanti Om. Saya ucapkan terima kasih.